Tiga strategi McDonald saat launching cabang baru di suatu wilayah. Simak podcast ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sarwandi Eka Sarbini. Di dalam bisnis kelas ini kita akan belajar ya, di mana strategi McD itu saat launching begitu fantastis ya, di mana langsung ramai. Nah, tentu kita para UKM harus belajar begitu ya, wajib belajar dengan mereka yang sukses ya. Kenapa? Ketika kita dulu ya belajar dari teman-teman atau meniru dari teman-teman, kita dapat nilai merah ya. Tapi kalau kita meniru, belajar dari para atau orang-orang perusahaan yang sukses ya, tentu kita dapatnya uang merah. Itu perbedaannya. Jadi ATM aja. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi, ATM. Nah, itu dia teman-teman semua. Atau ATM, amati terus miliarder. Amin. Ya. Oke, ini dia strateginya teman-teman semua. Yang pertama adalah ketika McD sudah menentukan ya suatu wilayah di mana mereka akan buka cabang di satu tempat, mereka melakukan proses pendataan, bukan survei. Berbeda. Mereka bukan survei. Kenapa? Kalau survei itu proses pertanyaan adalah yes or no question, tetapi mereka melakukan proses wawancara dengan warga setempat. Nah, ketika mereka melakukan proses tanya jawab begitu ya, wawancara begitu, mereka paling jauh yang mereka wawancara, mereka data itu 1 kilometer dari tempat di mana McD akan buka. Nah, mereka mau mewawancarai, mencari tahu lulusan SMA dan lulusan S1 ya. Dan ketika mereka sudah mengetahui jumlahnya ya, terus mencari tahu ya siapa saja begitu, berapa jumlahnya begitu ya. Nah, saat itulah McD melakukan proses rekrutmen kru. Iya, mereka merekrut kru karyawan yang tidak jauh dari tempat lokasi buka cabang. Apa manfaatnya? Apa benefitnya? Karena gini teman-teman semua, kalau terlalu jauh yang dia rekrut, misalnya lintas kecamatan ya atau lintas kota, secara performa kerja, orang yang jauh banget datang ke kantor itu kondisi wajah kusam begitu ya. Ya tentu apa bedanya gitu dengan orang yang dekat begitu datang ke kantor? Tentu lebih fresh. Jadi baru mandi langsung berangkat kantor itu masih kelihatan itu ya, rambutnya masih basah gitu ya, wajah masih semangat, segar. Berbeda kalau jauh begitu. Nah, itu strategi yang cukup cerdas dari McD. Maka ya berdayakanlah orang sekitar. Nah, itu strategi pertama teman-teman semua. Nah, strategi kedua, ketika mereka sudah mau launching, McD sudah mau launching begitu, mereka mengundang ya, siapa yang dia undang? Mereka meminta kepada krunya untuk mengajak seluruh keluarganya di dalam rumahnya untuk datang ke cabang baru ya untuk launching. Siapa yang diundang? Orang tuanya dan saudaranya atau istri atau anaknya. Diundanglah datang. Luar biasa kan? Nah, akhirnya yang meramaikan itu orang terdekat. Nah, secara otomatis akan masuk ke strategi yang ketiga. Apa itu? Keluarganya boleh mengajak ya, tetangga boleh, tidak masalah. Sehingga itu terjadi namanya viral ya. Yang kan begini, siapa sih yang bakal makan di tempat McD? Tentu yang lebih dekat lah begitu. Otomatis juga teman-teman semua, ketika keluarganya butuh makan ayam lagi gitu ya, atau burger gitu ya, otomatis keluarganya yang anaknya atau yang karyawan ya yang kerja di McD tentu membelikan untuk keluarganya begitu. Ini secara otomatis ya siklus perputaran ekonomi tetap ada begitu. Luar biasa kan? Nah, jadi teman-teman semua, otomatis tetangganya itu melakukan proses apa itu? Ya, melakukan proses viral. Misal mereka melakukan Insta Story, WA Story, otomatis disebar kemana-mana bahwa di tempat ini ada cabang baru McD. Dan kalau mereka sudah coba ya masakan makanan dari McD, Anda tahu sendiri kan teman-teman semua, mereka sudah memiliki sistem yang luar biasa. SOP-nya jelas, rasa itu jarang berbeda, langka banget kalau ada perbedaan antara yang di Makassar dengan yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di Kalimantan, Sumatera dan kota-kota lainnya. Secara otomatis mereka sudah memiliki sistem atau resep yang tidak berubah begitu teman-teman semua. Jadi, nah ketika keluarganya makan, mungkin ada orang yang baru pertama kali makan McD begitu misalnya, atau mungkin datang ke situ, mereka merasa bangga karena pertama dia punya keluarga kerja di situ.
otomatis mereka ajak keluarganya. Ini cara cerdas untuk launching, mengundang keramaian di hari pertama mereka buka cabang. Luar biasa kan? Nah, jadi ini adalah satu cara yang bisa kita untuk modifikasi untuk kita tiru. Ya, rumusnya tadi apa itu? ATM, amati terus miliarder. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga tips ini bisa berguna, bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ingin mengikuti tips-tips berikutnya, silakan follow ya dari akun Spotify saya. Ya, silakan klik bisnis kelas ini. Terus buat Anda yang mau simak apa aktivitas saya lainnya, boleh cari Instagram saya Sarwandi Magic Fator atau ketik nama saya aja Sarwandi Eka Sarbini, muncul tuh. Yang paling banyak followernya, nah itu akun saya ya. Oke, terus juga Facebook silakan juga ikuti, dan semoga teman-teman semua mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat. Dan buat yang ada di YouTube, boleh silahkan untuk subscribe channel ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.